Shalom Pak Johan. Ini Shalom. ada berkat dari saya, dari keluarga Telur Asin. Semoga suka, semoga cocok. Usaha ini adik saya yang bikin. Jadi sudah kurang lebih 1 bulanan lah. Ya puji Tuhan. Saya yang waktu itu saya disuruh nge-share gitu loh. Terus akhirnya kok ya laku jalan kayak gitu. Akhirnya diteruskan sampai sekarang. Gitu. Sudah. Makasih buat Bu Febe, adiknya. Ternyata Tuhan tuh sayang sama Jombang. Selepas Mbak Lutia pulang sorga, saya juga sedih sebenarnya. Penghiburan terindah setiap kali pelayanan ke Jombang, salah satunya ada telur asin. Ternyata Tuhan menyediakan. Malah saya dengar ini telur asinnya juga oke ya, nggak pakai kepet-kepet kan? Nggak pakai. Itu candaan Lili. Supaya semua umat Tuhan tahu bahwa Tuhan punya kesanggupan untuk mengganti yang terhilang. Lihat telur asin kota Jombang. Tuhan Yesus berkati Bu Febe, adiknya. Tuhan Yesus berkati Jombang. Tuhan Yesus berkati seluruh ibu gembala, anak cucu mantunya, seluruh umat Tuhan di gereja Petani FOK Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh firman-Mu ya Tuhan Yesus, menunjukkan sehari-hari kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu tiada amin. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari angkat hati kita puji. Janji-Mu Yesus, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, oh Yesus.
lebih sungguh. Perlahan angkat tangan kita, katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama kami, Yesus. Engkaulah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Tetaplah bersama kami, Yesus. bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari dengan lebih sungguh kita katakan Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan, Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh Tuhan, ini bukan suatu perkataan dari bibir kami, tapi dari segenap jiwa kami. Engkau jaminan hidup kami. Kami mau hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau hidup melakukan kehendak-kehendak-Mu. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus bermanifestasi, sembuhkan yang sakit. Buat terobos yang mengalami kebuntuan hidup, anugerahkan kasih, pertolongan, dan pemeliharaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Berikan roh hikmat, roh pengertian, dan pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Mari bersama-sama kita buka Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sama-sama. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sama-sama katakan amin. Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hidup ini harus berbuah. Karena kalau tidak berbuah, itu bukan bagian yang disebut berhasil di dalam hidup. Meskipun kita berkata, aku nih tambah besar loh, tambah subur, tambah sukses, tambah sugih, tetapi ukuran Tuhan tetap dinilai dari buah. Seperti apakah Tuhan memperlakukan anak-anaknya? Dia berkata, mereka dipotong dan dibersihkan. Tidak enak dipotong Tuhan. Tidak enak kalau lagi dibersihkan. Karena ada bagian-bagian yang dibuang. Ada bagian-bagian yang kita berkata, aku nyaman sini, tapi Tuhan tidak mau. Dipotong, dibuang. Saya mengalami ini di dalam hidup sejak masa saya kecil. Sampai umur 49 tahun lebih ini. Saya berkata, saya belum pernah merasakan hal-hal yang disebut dengan indahnya hidup di dalam kehidupan yang normal. Artinya, saya memiliki banyak kekurangan hidup. Tetapi di balik semua kekurangan hidup ini, lalu saya menyadari bahwa hidup harus dilihat, hidup harus dipelajari, hidup harus diperjuangkan, hidup harus dimenangkan, hidup harus memuliakan Tuhan. Karena itu hidup saya, didikannya itu langsung dari Tuhan. Campur tangan manusianya tidak terlalu banyak. Saya bertobat langsung lewat mimpi supranatural. Saya mengalami firman, belajar firman, langsung roh yang mimpin. Ketika saya merendahkan diri, berdoa, berpuasa, itu baca kitab suci Kejadian sampai Wahyu itu bolak-balik. Bahkan semasa pandemi ini Tuhan berkata pada saya, nah, satu hari satu kitab. Saya menikmati kitab Tuhan. Mari kita hari ini jangan tunda waktu lagi. Selagi Tuhan beri waktu, mari tekun di dalam membaca kitab suci. Karena kalau kita nggak pernah baca hukum-hukum Tuhan, kita nggak tahu mana batasan antara boleh dan tidak. Kalau tidak baca hukum Tuhan, kita nggak kenal hatinya. Dan kalau kita nggak kenal hatinya, bagaimana bisa menyenangkannya? Saya ini punya anak. Dan ketika saya berjuang keras untuk mendidik anak saya, sekalipun saya tidak punya bagian-bagian yang disebut kasih seorang papa, saya belajar untuk menerapkan yang Yesus beri kepada saya sebagai bapak yang langsung. Saya coba memperbaiki apa yang disebut dengan kegagalan Nabi Samuel. Saya coba memperbaiki apa yang disebut dengan kegagalan Imam Eli. Ada banyak generasi mereka dipakai Tuhan luar biasa, tapi anaknya tidak karu-karuan. Ada banyak generasi orang-orang Kristen diberkati Tuhan luar biasa, tapi generasi anak cucunya menghabiskannya. Ada banyak di dalam kehidupan ini orang-orang dermawan di dalam Tuhan, orang-orang bermurah di dalam Tuhan, tetapi sesudah mereka selesai, terputus begitu saja. Karena itu saya kejar anak-anak saya. Dimulai dari hidup takut akan Tuhan, dimulai dari menjagai kekudusan. Saya berkata pada anak-anak, tidak usah pacaran. Pacaran itu akan menyakiti hatimu. Suatu hari anak-anak saya bilang sama saya gini, papa ini kuno. Ya karena Tuhan juga Tuhan yang kuno. Berapa usia Tuhan kita? Berapa usia Tuhan kita? Berapa tahun? Tidak terbatas usianya. Tidak bisa dihitung. Memang di bumi dicatat cuma 33,5 tahun. Tetapi kalau dihitung keseluruhan kitab suci, Tuhan itu usianya tak bisa diukur. Dia adalah Tuhan yang kuno. Maka kitab Pengkhotbah berkata dia mencari yang
Yang lalu itu isinya kuno. Saya berkata sama anak-anak, apa yang papa sudah jalani, kalian tidak perlu lagi masuk lubang yang sama, tersakiti di jalan yang sama, bayar harga di jalan yang sama. Percaya sama papa. Papa tidak akan menjatuhkan, menjerumuskan, akan membuat celaka anak-anak. Papa adalah papa yang melahirin kalian, yang menghidupi kalian, bahkan hidup sebagai single parent, yang memberi semuanya buat anak-anak. Saya ini 11 tahun ini gak bisa jaga diri sama sekali, gak pernah ke salon. Ketika hamba Tuhan lain ke salon gunting mahal-mahal, saya itu di guntingnya sama DPR, di bawah pohon rindang. Abangnya sambil bersiul, cuy, makanya agak miring sedikit, miring sana, miring sini. Nggak apa-apa, bersama Tuhan tetap kelihatan guanteng. Siapapun yang potong rambutnya, nggak masalah. Yang penting Tuhannya tetap sama. Saya nggak pernah pakai parfum bermerek. Kenapa? Selama saya dedikasikan untuk anak-anak saya itu cari parfum ala kadar mereknya. Coba nanti ke tukang parfum cari, ada gak merek parfum ala kadar? Pasti mereka berkata, tidak ada. Artinya masa-masa saya habiskan untuk memperbaiki generasi. Saya tidak pernah dandani diri ketika hamba Tuhan pakai baju, pakai sepatu keren-keren, branded bermerek. Saya yang brandot aja. Bahkan ada orang-orang yang bajunya nggak pernah dipakai, nggak muat dikirimi ke saya begitu pakai, wah, longgar semua. Saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena saya tahu hidup ini untuk memperbaiki keturunan. Makanya dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan mencapai kemuliaan tertinggi pada masa generasinya pada zaman Allah Yusuf. Apakah kita tidak mau mengikuti jejak hamba-hamba Allah di dalam kitab suci? Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita buat, semua hal yang kita didik, semua hal yang kita perjuangkan, akhirnya mencapai puncak keemasannya seperti generasi Yusuf. Maka Tuhan berfirman di dalam hidup saya, pada angkatan anak cucumu di generasi yang ke-7 nanti akan lahir satu tokoh besar. Jadi beruntung nih anak cicit cucu saya, karena Tuhan sudah gariskan pada bagian yang ke-7 nanti akan muncul orang hebat. Maka saya bilang sama anak-anak saya, dasari hidupmu dengan takut akan Tuhan. Jangan ikuti dan jangan hidup serupa dengan dunia. Akhirnya mereka dipertunjukkan Tuhan. Apa yang dipertunjukkan? Lihat teman-temannya putus sekolah, gendong anak. Kenapa? Karena pacaran masa muda, akhirnya keburu punya titel MBA, Married by Accident. Saya berkata pada mereka, lihat hidup papa. Papa memulai perjalanan hidup dengan teman-teman yang lebih dari 400 orang angkatan. Mereka naik pesawat, mereka terbang dengan kekayaan uang orang tuanya. Papa, nenek moyangku seorang pelaut. Saya ini nenek moyang pelaut, nenek moyang anak cucu saya nanti. Kenapa? Saya datang ke ibu kota itu naik kapal, karena lautnya ndak dalam, dangkal, jadi mesti naik tongkang ditaruh di tengah laut. Wah, saya merasakan seperti pengungsi tengah malam. Tapi lihat, dengan bermodalkan hanya ndak ada apa-apanya. Istilah orang zaman dulu itu modal dengkul tok. Hari ini karena berpegang pada Tuhan. Saya berkata pada anak, bahkan saya berani berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa bangun rumah sendiri dengan keringat yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tidak banyak. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang jaga rekam jejak hidupnya, yang berani menyaksikan rekam jejak hidupnya, itu berbuah dari dulu, sekarang sampai akhir hidup. Tidak banyak. Dan saya sedikit beruntung di jalan pengabdian sebagai hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena saya melayani banyak orang-orang yang mengakhiri akhir hidupnya, termasuk pahlawan-pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan yang kelasnya itu punya umat jutaan,
punya kekayaan triliunan, gerejanya banyak sekali. Dan beberapa di antara mereka, saya ikut andil bagian dipercayakan Tuhan, menghantar mereka, melihat pintu sorga yang Tuhan buka. Jadi saya merasa anugerah Tuhan ini perlu kita jaga, hidup harus berbuah. Saya ingat, di belakang ada adik saya itu, Lili Kusuma. Suatu malam saya transit sampai ke kota Jombang. Bunda Inggawati Kusuma, mami saya berkata, "Han, doai umat Han, swakit kuasian." Wah, waktunya mepet. Saya pulang dari Malang mampir sini. Lalu gimana ya, Lili? Wah, ajak aja, udah ajak Ojoane ke umatnya. Di perjalanan saya bertanya, bagaimana umat ini? Wes, jarang ke gereja sih Om. Loh, kok jarang gereja? Ya swakit setahun lebih. Dulunya juga semasa sehatnya juga jarang ke gereja. Karena itu saya ingatkan umat Tuhan, tetaplah gembala, penjaga pintu rumah Tuhan. Dia menjagai domba-domba Tuhan. Dukung para gembala, doakan mereka, doakan hamba-hamba Tuhan. Amin. Di tengah kesusahan kita, mungkin dunia akan tinggalkan kita, tapi gembala-gembala Tuhan yang hidup benar dan berkenan kepada Tuhan selalu ada di sisi kita untuk membawa kita pada kasih Tuhan. Saya sampai ke sana, saya melihat kehidupan yang remeng-remeng tengah malam. Saya mencium aroma kesusahan hidup. Kesusahan hidup yang saya berkata, masa kecilku aku udah lihat semua itu. Dan sekarang ada pada umat Tuhan. Dan ketika saya datang mendekat kepada yang sakit, seorang wanita sakit di kota Jombang ini, dan nampak tinggal tulang, tinggal kulit, dan tidak bisa bergerak tahunan. Dan ketika saya menoleh lihat cucunya, lihat mantunya, saya berkata, ini kemiskinan, inilah kesedihan hidup, inilah hidup yang tidak ada jalan keluarnya. Lalu kami berdoa, dan saat saya menumpangkan tangan, Tuhan membuka satu kemuliaan kehidupan, alam lain, alam roh, terbuka semua. Saya melihat si ibu yang sakit ini berdiri di batas jurang kehidupan, dan dia harus pergi ke kehidupan yang lain. Dan saya lihat jembatannya putus. Kalau Bapak Ibu baca kitab suci, Bapak Ibu akan menemukan kata akulah jalan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebenaran, kata Yesus. Lalu Yesus berkata lagi, akulah hidup. Dan jembatan itulah yang menyeberangi ke rumah Bapa, dan itu terputus. Saya tidak kenal sama sekali keluarga ini. Hanya adik saya Lili dan Mami yang kenal, keluarga Jombang kenal. Saya tidak kenal sama sekali. Jadi ketika saya lihat alam roh seperti itu, dan saya teringat cucu-cucu dan mantu dan keluarganya yang mulai kesusahan tahunan itu, lalu saya berdoa dan saya bertemu muka dengan juru selamat dunia. Ketemu muka, berbicara, lalu saya berkata, tidakkah Tuhan berbelas kasihan? Tidakkah Tuhan mau menolong umatnya yang sebentar lagi mungkin akan merembet kutuk kemiskinan turun kepada generasi anak mantu cucu-cucunya? Tidakkah Tuhan mau mengulurkan tangannya? Saya melihat Tuhan diam. Dalam diam saya tahu sesuatu pasti terjadi. Dan dalam diamnya Tuhan saya tahu persis bahwa ada masa lalu dari si wanita yang berusia yang terbaring sakit ini mungkin telah melanggar banyak sekali perbuatan hidupnya dalam pelanggaran firman. Saya terus mendesak Tuhan dan berkata, jikalau Tuhan tidak memandang kepada yang sakit, pandanglah anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucunya. Atau Tuhan pandanglah hamba-hambamu. Saya ingatkan Mami, saya ingatkan Lili, saya ingatkan orang-orang gereja yang masih peduli dan berdoa. Atau kalau Tuhan tidak temukan jalannya, pandang hambamu ini, yang kau berkata, jikalau engkau tidak mau berdiri di altarku, gerejaku akan kehilangan suara kemurnian. Pandang hambamu ini Tuhan. Tiba-tiba saya melihat sebuah tangan kemuliaan yang sangat besar sekali. Tiba-tiba terulur pada ibu yang di
tapal pinggir jurang itu. Lalu saya melihat tangan itu mengangkatnya dan memindahkannya, dan penglihatan itu tertutup. Dan saya kembali pada alam kehidupan manusia, dan lalu Tuhan bisiki saya, hari ini jam segini, tanggal segini, ibu ini akan mengakhiri masa hidupnya di muka bumi. Saya kasih tahu Mami, Bunda Enggawati Kusuma, Mami itu nyatat, Mami itu memperhatikan, dan 100% tergenapi. Sepulang dari sini saya mampir ke Jawa Tengah. Saya bertemu dengan sahabat saya, sohib saya, seorang pria Kristen. Oleh karena sesuatu hal terjadi di dalam masa pengabdian, akhirnya dia menjadi jadi suhu feng shui yang sangat terkenal. Bayarannya lebih mahal dari para pendeta. Sekali panggil tuh ritnya 30 sampai 200 juta satu kali panggil. Jadi saya bercerita, dia marahi saya. Dia berkata, bro, ojo gitu bro. Apa yang kamu perbuat itu merusak tatanan langit bro. Ojo bro. Tidak semua orang bisa dapat ibu itu ketemu kamu, tapi jangan perbuat. Biarkan ibu itu menderita bro. Kenapa? Masa mudanya mungkin jahat bro. Saya berkata, saya tidak sanggup buat apa-apa. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kepercayaan Tuhan, saya memandang kepada yang masih hidup, anak-anak mati kesusahan, dan saya pernah menjalani hidup susah bro. Saya berkata, jikalau saya meminta kepada Bapak, itu kenapa? Karena saya tidak ingin lihat kesusahan turun di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya terus mengingatkan anak-anak saya. Sebagaimana Tuhan didik saya coba terus terapkan pendidikan Tuhan kepada anak-anak saya. Hasilnya puji Tuhan, sampai hari ini mereka belum pacaran. Terus mereka bertanya, kalau jodoh kami gimana Pak? Tidak usah khawatir. Kalau jodoh dari Tuhan pasti datang dengan caranya yang ajaib. Tadi saya berpikir saya juga udah lama dan mungkin akan jarang datang ke Jombang, karena telur asinnya sudah tidak ada. Saya susah menemukan telur asin yang dikepet kecuali di Jombang. Siapa sangka selepas ibadah pagi tadi, satu anak muda yang ganteng sekali, umur 22 tahun, ternyata Tuhan tunjuk, Tuhan pilih menggantikan Mbak Ludia, akan jadi tauke telur asin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Telur asinnya masih ada di Jombang. Berarti daya tarik Jombang itu di hadapan Tuhan memang dijagai. Berarti tetap Tuhan akan memenuhi rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa. Amin. Meskipun kita merasa kehilangan ya orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang karib dengan kita, tapi seisi dunia Tuhan yang punya. Satu pintu ditutup, 1000 pintu akan dibuka. Satu jiwa yang dibawa kembali ke sorga, dia akan kirim 1000 jiwa baru untuk menggantikannya. Amin. Jadi jangan khawatir, Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena dia ingin kita hidup berbuah. Karena itu janganlah kamu merasa putus asa saat dia mendidik. Janganlah kamu merasa lelah ketika dia menyesal menghajar mendidikmu. Suatu masa engkau akan melihat perbedaan hidupmu dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Putri pertama saya sempat komplain ketika dia masuk dunia hukum, dan dia merasa tempat kuliahnya kok beda dengan tempat masa-masa SD, SMP, SMA-nya. Saya berkata, nak, dunia hukum itu kamu harus turun lapangan, harus melihat manusia secara keseluruhan, baik yang baik, baik yang gelap, maupun yang gak karu-karuannya. Gak enak Pak. Ya saya berkata, itu Tuhan. Hari ini dia menikmatinya, dan dia bertahan dengan prestasinya. Dia berkata, waduh sayang, aduh aku bertahan, aku kejar. Kenapa? Karena IP-nya sempat turun di angka 3,7 turun. Dia bertahan dan hari ini kembali di posisi 3,71. 5 besar satu universitas, termasuk 3 besar dari
angkatannya yang sekitar 800 orang lebih. Jadi saya berkata, anak-anak Tuhan mesti berbuah dalam kehidupan. Amin. Yang satu lagi dari Bu Angel, pernah mau masuk kemana-mana. Saya berkata, kamu mau kemana? Aku mau ke Nation. Ya sudah, masuk Universitas Indonesia. Pertama-pertama bingung. Lalu saya bertanya, kamu mau nempuh jalan mana? Mau jalan orang terkenal atau mau jalan flamboyan? Populer atau flamboyan? Maksudnya gimana Om? Kalau mau populer, kamu masuk aja dari pengurus mahasiswa punya organisasi. Nilainya jelek tapi dikenal banyak orang dan setiap tahun ketemu anak-anak baru. Kenapa? Terus gak naik, gagal terus ya, hair terus. Kamu akan terkenal. Kenapa? Kamulah yang duduk di kursi itu tiap tahun. Wah, aku gak mau itu Om. Kalau gak mau, kamu masuk di jalan flamboyan. Flamboyan itu adalah jalan orang yang bisa berprestasi dengan prestasi terbaik, dikenal semua orang karena prestasinya, dan kursinya lompat-lompat. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya? Begini caranya, dengan talenta Tuhan di dalam hidupmu, suatu ketika akan dibuka suatu forum, tampil dengan berani, minta Tuhan sertai, dan nyatakan bahwa ini anak Tuhan. Dia lakukan. Dengan kondisi waktu itu berbahasa Inggris, dia muncul. Wih, sejak hari itu semua orang melihat dia dan berkata, wah, ini loh ya, food blogger. Hari ini dia sudah naik peringkat dan dipakai Tuhan luar biasa. IP-nya 3,99. Mungkin akan memecah rekor Universitas Indonesia, menjadi mahasiswa dalam sejarah Universitas Indonesia yang akan lulus dengan yang terbaik. Ibu yang terhormat, Ibu Puan Maharani itu ternyata alumni pada universitas yang sama, di jurusan yang sama. Lalu saya berkata, ini kesempatan dari Tuhan untuk kamu melihat pembekalan Om kepadamu, pembekalan Tuhan padamu. Dia sedang magang hari ini di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia, dia berkata, wah, kerjaan yang 3-4 tahun tidak selesai, kerjaan 3-4 tahun tidak selesai, dikasih noh sampai aku. Terus bagaimana? Aku selesaikan sehari. Satu perusahaan itu senang bukan main. Kenapa? Mahir, bahasa Inggrisnya oke, bikin program konsep marketing oke, sampai bosnya dari atas turun. Lalu baru 2 minggu magang, minggu ketiga bosnya bilang gini, sudah kamu selesai magang, kamu di sini aja, pilih mau kerja di bagian apa, kamu atur sendiri, sudah kerja sama kami aja. Dia berkata, I'm sorry, semua kebaikannya aku simpan di hati, di jiwaku, tapi aku masih punya dreams. Aku mau ke England, dia mau ke Inggris. Anak-anak Tuhan mesti punya mimpi yang besar. Amin. Jangan hanya suaranya yang besar, harus punya potensi, talenta yang dikembangkan terus dan jadi besar. Sementara yang bungsu terus saya marahi. Yang paling saya kerasin anak saya adalah yang bungsu. Di antara 3 anak ini, yang bungsu paling saya kerasin. Kenapa? Karena ada tongkat kepercayaan Tuhan padanya. Kepada ciciknya, kepada kokonya saya tidak terlalu beratin. Tapi kalau yang bungsu sedikit salah, saya marahi habis-habisan. Kenapa? Karena padanya sekali melanggar, kalau dasarnya tidak kuat, nanti suatu hari akan merugikan banyak umat Tuhan. Saya terus kejar dia, doakan dia sampai berkali-kali menghadap Tuhan dan minta tangan Tuhan turun tangan untuk membimbing dia secara khusus, karena padanya ada tongkat kepercayaan Tuhan. Memang sudah banyak perubahan. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian bagaimana masa-masa SMA-nya merahnya 5, merahnya 7. Hari ini IP-nya sudah naik di angka 3,3, sudah lumayan. Tapi saya bilang masih kalah sama papamu. Saya jelek-jelek begini, hukum laut. Memang berangkatnya dari laut, IP saya itu 3,6 lebih. Jadi saya berkata, kalau papa 3,6 lebih, mestinya kamu bisa 3,6 lah minimal. Saya terus encourage dengan keteladanan hidup. Inilah yang Tuhan pesan kepada kita. Mari, hidup kita bukan untuk kita. Hidup kita itu untuk generasi anak cucu kita. Mereka melihat suatu teladan. Kalau engkau tidak pernah baca firman, engkau tidak pernah berdoa, bagaimana kamu paksakan anak cucumu untuk berdoa dan baca firman?
Kalau engkau tidak pernah berbicara di dalam kasih, engkau tidak tunjukkan apa itu kasih, dan kemudian engkau selalu tunjukkan kemarahan, kebencian, anak-anakmu meniru. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, tetapi buah kelapa bisa tinggalin pohon. Kenapa? Hanyut. Amin. Biarkan air Tuhan membawanya pergi. Saya salah satu buah yang pergi meninggalkan pohon. Kenapa? Karena saya belajar dari Tuhan secara langsung. Saya tinggalkan semua pola kebiasaan buruk, cara hidup terikat judi. Saya tidak judi. Saya tidak suka dengan lagu judi, apalagi berjudi. Saya tidak suka, ya. Kemudian saya juga tidak suka mabok-mabokan, dan saya tidak suka dengan pemabok. Saya tidak suka dengan yang namanya narkoba. Saya tahu persis, bahkan merokok pun saya tidak gitu suka. Kenapa? Itu rasanya kok buang duit. Saya tidak suka dengan hal-hal yang basa-basi, duduk meleter ngomong ngalur ngidul, tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka masuk kamar, baca buku, baca firman. Saya lebih suka nonton film-film yang ada kemuliaan Tuhan di baliknya. Saya tidak suka hal-hal yang dalam hidup ini hanya buang waktu. Karena itulah saya terus encourage hidup. Saya dorong diri saya juga bahwa hidup ini teramat singkat. Jangan buat hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup. Maka ketika saya bimbing anak-anak Tuhan, tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, saya terapkan sebagai mentor, seperti mementor anak kandung sendiri. Sebagian besar di antara mereka sukses luar biasa secara keuangan, sukses secara karir. Di antara mereka juga sukses berkeluarga. Dan saya sudah terapkan dalam hidup. Kalau saya tidak bisa mencintai wanita, saya cuma bisa mencintai Yesus. Sesudah saya mencintai Yesus, Yesus memilih, baru saya bisa mencintai wanita itu. Benar gak sih? Itu hukumnya kitab suci. Karena kalau kita datang cintai wanita, kadang kita kecewa. Kenapa? Tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita mencintai Yesus, Yesus yang memilih, karena dikatakan ini dia dari tulang rusukmu, inilah wanita yang akan menjadi penolong sepadan di dalam hidupmu. Kita menemukan ada banyak hal yang indah di balik pilihan Tuhan. Jadi aku tidak mau memilih, karena yang di dunia bukan pilihan. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, ya aku harus siap sedia untuk merelakan bahwa yang Tuhan pilih yang terbaik dalam hidup. Amin. Ketika saya mau membuat acara di Agustusan, saya sudah melihat gedung yang mewah, saya sudah melihat hotel, saya sudah melihat ballroomnya mall. Tuhan berkata, tidak ada anak. Saya berkata, ada. Iya, seperti aku hendak menggantikan Saul. Jangan kau lihat dengan matamu. Tuhan berkata, tempat untuk menjamu kehadiran Tuhan hari itu, tempatnya sederhana sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menilai yang isi dalamnya. Karena kalau kita lewat, ya cuma segitu tok. Apalagi kemarin saya bawa worship leader untuk persiapan pelayanan pemberkatan. Dia begitu masuk, wah kasihan ya Om Johan ini. Ya, dia baru lihat di bawah. Dilihat di bawah kira-kira muatnya 200-300 orang. Ya, kasihannya Om Johan. Ya, saya patut dikasihani. Lihatlah wajah yang dikasihani oleh banyak manusia di muka bumi. Amin. Tidak apa-apa, dikasihani lebih baik daripada dibenci. Amin. Nerima telur asin, tidak apa-apa, kasihan. Tetapi yang punya telur asin mesti siap sedia. Tuhan akan buka gudang-gudang bagimu. Tuhan akan lipat gandakan bebek-bebek bertelur bagimu. Tuhan akan datangkan pembeli bagimu. Engkau memberi sedikit, Tuhan akan melimpahkan lebih daripada yang engkau tabur. Amin. Ini kasihan katanya. Ya saya terima aja, dikasihani orang kok. Lalu kami naik ke lantai 2, dia begini. Saya melihat, saya tanya, kenapa? Aku tobat Om. Loh kenapa? Aku kok salah mandang Om Johan ya. Sangkaku Om di bawah tuh. Ternyata itu baru pemanasannya Om. Iya, atasnya
Masa ada yang seperti ini om? Nanti lihat sendiri. Amin. Apa yang Tuhan pilih. Terkadang kita nilai, lah kemerah-merahan, imut-imut kok kecil, kerjanya jaganya kambing domba, cuma main musik. Ternyata dia raja besar. Ternyata Tuhan pilih yang terbaik di dalam hidup. Amin. Jadi kita ini, mari belajar untuk meletakkan semua keinginan kita, nyatakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya jikalau kita bersandar pada pilihan Tuhan, pasti sesuatu yang besar yang tidak terbayangkan akan datang dalam hidup kita. Saya bilang sama anak-anak, saya tidak tahu papa ini bisa hidup berapa lama mendampingi kalian, tetapi papa meyakini pilihan Tuhan dalam hidup kalian pasti yang terbaik. Sebentar lagi akan terjadi pergantian. Kalau anak-anak dipanggil, itu anaknya Pak Pendeta Johan, nanti terbalik, itu Pak Pendeta Johan papanya, mereka akan diangkat melebihi saya. Masa itu akan datang. Dan saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, hal yang sama pasti terjadi. Semua janji Tuhan atas Bapak Ibu semua, bahkan semua pendengar yang secara online, semua janji-janji Tuhan atas hidupmu pasti tergenapi. Pegang raih itu. Meskipun jalannya jalan biasa, meskipun jalannya tidak mudah, meskipun jalannya tidak seperti orang, izinkan saya beri satu kesaksian. Nanti datang ke Jakarta, ini lagi musimnya. Saya tanam pohon mangga, selepas istri saya meninggal dunia, satu pohon palem saya tebang. 2 orang sapam yang hubungan baik sama saya datang bantu congkel akar pohon palem. Sesudah dicongkel, saya tanam satu pohon mangga yang tingginya kira-kira 1 meter. Lalu saya bernubuat sama pohon mangga. Saya berkata, hei mangga, aku tidak mau kamu berbuah. Tolong tinggi, kuatkan dahanmu, banyaki daunmu, rindangi rumah hambamu ini. Tuhan tolong, hambamu ini butuh rumah yang adem. Karena rumah saya itu menghadap barat laut. Jadi kalau sore itu panas sekali. Dan memang benar, pohon mangganya bertambah tinggi, daunnya tambah lebat. Dan setiap kali orang lewat, orang melihat dan berkata, waduh, tidak ada buahnya ya Pak Johan. Tahun demi tahun ada banyak orang berkata seperti itu. Bahkan jalan 5 tahun tetangga nanam mangga, tahun ke-7 yang tetangga berbuah, punya saya masih nggak berbuah. Saya senang. Kenapa? Karena apa yang saya minta dari Tuhan, Tuhan genapi. Tetangga tidak senang, itu urusan tetangga. Saya tidak hidup menurut perkataan tetangga. Amin. Karena itulah jangan perbanyak hutang oleh karena pandangan tetangga. Hindari hutang karena tetangga. Yang penting apa yang Tuhan mau terus bertambah. Di tahun yang ke-8, tahun akhir tahun ke-8 saya bertemu teman-teman masa SD saya yang sudah 30 tahun lebih itu tidak ketemu. Cerita pohon mangga, mereka berkata, loh manggamu nggak buah, suruh buah biar kami datang, kami bisa panjat petik. Saya bilang yakin mau manjat pohon mangga, yakin. Dan ini teman-teman biasa, ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, ada yang di Batam, ada yang di Bangka, di berbagai kota. Lalu di tahun ke-9 pohon mangganya saya berkata, hei mangga, kau dengar baik-baik, ini tahun ke-9, berbuahlah. Keluar nggak buahnya? Keluar, cuma 1. Berapa buahnya? 1. 1 imut-imut lagi buahnya, besar lagi. Lalu satpam yang bantu saya nanam, yang satu sudah meninggal dunia, yang satu datang. Dia bilang gini, Pak, jangan dipetik mangganya, biarkan jatuh Pak, biarkan membusuk Pak. Kalau Bapak petik, nanti dia ngambek. Oh, mangga bisa ngambek ya? Lalu saya biarkan seperti nasihat yang dia beri. Itu mangga membesar, menguning, lalu jatuh, purak. Dan sekarang tahun ke-10. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tegang. Kita menantikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Teman-teman saya juga terus memantau. Ternyata saat Pak Johan tidur, itu keluar
banyak sekali bunganya, hampir sak pohon. Dan tiba-tiba kena hujan, rontok setengah. Sedih nggak? Sedih. Saya bilang, Tuhan, baru berbunga udah rontok. Mulai ada sisa bulir-bulirnya, sisa setengah itu, sisa setengah pohon itu, wah sangat banyak sekali. Dan itu sampai tetangga bilang, waduh, sekarang kebetulan saya Pak RW. Pak RW, tanggamu dahsyat men. Banyak banget. Saya senang. Ternyata codot di sini apa? Codot juga. Kelelawar tidak seneng. Begitu mau matang digigitnya separuh, ditinggalnya di pohon, sebagian jatuh ke bawah. Saya lihat, nggak sempat makan ini. Ternyata mau panen aja, mesti mau menuai aja harus jaga hidup. Lalu saya lihat, saya berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan kasih saya lihat di YouTube cara membungkus mangga nggak perlu manjat. Jadi pakai masuki botol, plak ditutup kantong-kantong saya tutup. Kemudian kami mulai dapat panennya. Itu mangga manisnya, lihat kiri kananmu, semanis dirimu, berkat Tuhan. Amin. Yang bawa suami, yang bawa istri, lihat kesempatan muji ini. Gitu loh, colek pipinya di. Ada anak, pegang anaknya, nak, berkat Tuhan masa depanmu pasti semanis mangganya Pak Johan. Menurut satpam saya, katanya mangga Pak Johan dipanggil mangga si madu. Dan saya tidak lalai janji, karena saya pernah bernasar. Saya berkata, kalau mangga ini berbuah, kalian terima hasil utamanya, panen perdananya. Jadi saya serahkan, yang meninggal saya panggil kakaknya, saya serahkan. Saya berkata, lunas yang tidak ada lagi hutang janji. Yang beberapa butir yang matang, mereka senang sekali. Bahkan Pak Kapolsek Kelapa Gading, ada anak buahnya datang ke rumah karena lagi hamil, minta mangga mangkel, metik sendiri, metik 3 biji. Udah Pak RW tidak usah banyak-banyak. Saya bilang, ambil aja seberapa kamu perlu, nanti saya bisa balik lagi. Oh ya, di-uploadnya di grup. Pak Kapolseknya berkata, awas ya, jangan lupakan Pak Kapolsek ya. Itu mangga disukai banyak orang. Dan saya kasih tahu teman-teman saya, mangganya sudah siap dipanjat. Maka di bulan Agustus dari Amerika, Singapura, Batam, Bangka sedang bersendau gurau akan kumpul di Jakarta memetik mangga. Apakah umat Tuhan di gereja Betani FOG Jombang ini mau ikut petik mangga di rumah Pak Johan? Yang mau katakan amin. Yang mau dikirim katakan haleluya. Nanti saya kirim gambarnya aja. Ini Tuhan pesan supaya kita berbuah. Ternyata penantian saya 10 tahun itu melegakan hidup. Kenapa? Orang buru-buru berbuah, ternyata mereka berbuah sekali nggak berbuah lagi. Punya Pak Johan itu baru buah perdana, dipetik panen sampai Bu Angel bilang, buahnya ya Pak, anak-anak saya senang buahnya. Ya sudah kami bagi kemana-mana. Itu belum habis, sudah keluar lagi yang generasi kedua. Dan waktu saya berangkat keluar lagi bunga bagian ketiga, 3 kali panen. The triple blessing. Berkat ganda, bukan double tapi triple. Siapa yang mau terima berkat ganda Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, siapa yang mau terima berkat ganda Tuhan? Terima berkat ganda Tuhan masuk dalam hidupmu, memenuhi rekening bankmu, mengangkat karirmu, memberkati anak-anakmu dalam pendidikannya, memberkati bisnismu, memberkati pelayananmu, bahagialah keluargamu, kesehatanmu, seluruh aspek hidupmu. Terima the triple blessing ini. Dalam nama Yesus, terima. Luar biasa kan anugerah Tuhan. Amin. Dan bagian kedua yang terakhir dikatakan tinggal di dalam firman Tuhan. Saya belajar tinggal di dalam firman Tuhan ini dalam kejadian suatu pagi sebelum saya berangkat 2 minggu yang lalu. Saya jalan pagi, sempat lari-lari kecil. Saya ini sering ketemu ada 2 anak cilik banget, anak kecil, anak balita, kakak adik nampaknya sama mbaknya. Setiap ketemu saya itu selalu begini-begini. Jadi saya ini cukup dikenal di kalangan balita. Sekolah minggu masih termasuk sudah besar, ini masih kecil banget. Oh, ya, suka banget. Nggak kenal anak siapa ini, nggak kenal. Dan 2 minggu lalu saya sudah jalan muter seperti biasa, suka ketemu. Tiba-tiba saya melihat anak kecil itu berlari. Saya berhenti langsung, saya lihat.
Ternyata ini anak kecil lari ngejar mobil. Saya dengar lagi tuh, Papa. Anak kecil kan gitu kalau nangis kan, Papa. Saya lihat dari jauh. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Aku pengen anak-anakku seperti anak kecil itu. Ngejar aku itu sampai teriak, Yesus. Aku ingin, nak, kata Tuhan, mereka seperti anak-anak kesayangan bagiku. Nggak hitungan sama Tuhan. Aku ingin, nak, kata Tuhan, hatinya seperti anak kecil itu. Dan Tuhan berkata, engkau juga seperti anak kecil itu. Karena saya ini berdoa dimanapun. Saya kalau lagi jalan pagi itu saya doa ngobrol sama Tuhan. Makanya hari-hari saya habiskan 5 kilo, 7 kilo, 1 jam, 2 jam. Itu tidak berasa, kenapa? Sambil ngobrol, sambil doa, saya lihat sana, lihat sini. Banyak hal saya dapat dalam kehidupan ini. Kehidupan yang indah dan berbuah. Mari hari ini Tuhan inginkan kita tinggal dalam firman-Nya. Sebelum kita masuk di mezbah, Tuhan sudah ingatkan, perbaiki hati dulu. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada kekhawatiran, jangan sampai ada ketidakpercayaan, atau datang ke rumah Tuhan bersungut-sungut, atau kita datang ke rumah Tuhan, kita bikin gawean sendiri, kita tidak taruh tangan kita tidak taruh mata kita tidak taruh telinga kita berbisnis sendiri di gereja, kita cuma taruh pantat kita doang duduk, sementara jiwa kita keliling-keliling kemana, bahkan roh dan para malaikat melihat, ngapain ke gereja kalau hidup seperti itu? Bukankah kita ini selepas pandemi COVID-19 ini kesempatan berharga, mari masih bisa bertatap muka ibadahnya. Kita mendengar deru-deru di mana-mana. Di Amerika sendiri COVID naik, di Jakarta sendiri COVID naik. Tetapi lihat Tuhan menjagai Jombang, dan kita harus berdoa untuk satu Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa, supaya apa? COVID dikembalikan ke negara asalnya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami tidak butuh COVID, kembalikan ke negara asalnya. Tuhan Yesus, kami lebih butuh telur asin daripada COVID, perbanyak bebek di tempat kami. Dengan demikian, Agustus ini pesta rakyat, panjat pinangnya lebih meriah. Amin. Dengan demikian saya juga bisa merasakan sebagai Pak RW akan memimpin upacara perdana pakai peci nanti. Saya nggak bayangkan hal-hal yang indah Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Wah, saya berkata, wisuda aja mencapai gelar doktoral di awal Agustus ini adalah kehormatan besar, kepercayaan dan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup. Wisudanya 2 kali. Agustus awal 1 kali, akhir Agustus 1 kali. Pak Rektor wisudain saya 2 kali. 1 kali dipakai toga, 1 kali harus pakai cincin. Lengkap sudah. Berkat Ayub dapat, berkatnya Yusuf dapat. Amin. The triple blessingnya dapat. Umat Tuhan datang metik mangga, menikmati kuliner yang saya sediakan hari itu. Gratis. Tidak ditarik kolekta. Siapa datang tidak dibatasi, makan sekenyang-kenyangnya. Amin. Dan jangan lupa apa? Doakan supaya 5 roti 2 ikan terjadi pada hari itu. Karena saya sampai hari ini deg-degan. Saya deg-degan kenapa? Sebagai ketua RW yang baru jalan beberapa bulan ketika saya mengumpulkan THR. Di dalam sejarah berdirinya RW kami, baru zaman Pak Johan yang baru berapa bulan, itu THR terbesar ada. Bayangin, pecah rekor. Satpam kami terima lebih dari 2 kali THR tahun ini. Jadi kalau saya ngasih undangan ke warga 1, apakah nggak keluar serumah? Saya lagi berkata, Tuhan, kalau saya tidak bisa batasi keinginan dan respeknya umat dan warga, biar Tuhan yang sediakan pelipat gandaan penyediaan 5 roti 2 ikan. Amin. Seperti musim duren, udah keren. Loh, ngamati nggak musim duren tidak pernah berhenti dengan musim mangga? Di Jombang masih banyak duren nggak? Enggak. Yang banyak di sini bukan duren, tapi durian. Amin.
Ini duren satu juga tinggal sisa beberapa minggu lagi, sudah nggak berlaku lagi durennya. Melepaskan masa lajang yang kedua. Lajang pertama sudah lewat, nih lajang kedua. Itu tadi ketawa terus. Seneng ya. Ayo kita mau panggil Tuhan Yesus sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Lagu tadi kok enak rasanya ya, mengena di hati. Dari pagi sampai sore ini puji-pujian di Gereja Betani Jombang ini kok rasanya ngene, air mata terus mainnya. Bisakah kita nyanyikan pujian menjadi untayan doa, satu ungkapan rasa sayang. Tadi saya dicandai keluarga Kusuma, adik-adik saya, ponakan-ponakan saya bilang, sudah ngafalin janji pernikahan belum? Saya bilang saya akan jawab dengan satu kalimat, I love you so much, aku cinta kamu sampai mati. Itu menjawab semua. Nanti pasti berkata sudah. Amin. Bisakah kita sore hari ini kepada Yesus kita berkata, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Jemaat saja katakan, Yesus, ku cinta padamu. Pejamkan matamu, tempel tangan kananmu di dada, biarkan singer yang nyanyikan Yesus ku cinta padamu. Saudara rasakan hatimu berdetak dengan cintanya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan panggil, katakan, Yesus ku cinta padamu. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Jikalau sampai hari ini terbukti cintamu bagi hambamu ini, tidak ada satu bagian pun dari hidup ini yang mengecewakan. Sekalipun engkau sudah ambil belahan jiwa hambamu, engkau menggantikannya dan melengkapinya di edisi 11 tahun ini, Tuhan, hamba tetap berkata, aku cinta padamu. Tapi kehendak-Mu saja Bapa. Permuliakan hidupmu lewat hidup kami, Tuhan. Permuliakan diri-Mu dan keagungan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu jangan ada seorang pun yang menderita sakit. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami. Tidak ada penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Tidak ada lagi penyakit diabetes. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang datang dari darah. Penyakit kerusakan organ-organ tubuh, baik itu ginjal, jantung, paru-paru. Bebaskan kami, sembuhkan semua penyakit itu, keluar, get out, keluar. Dan mari beri kami anugerah kekuatan kesehatan. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga pelihara hidup kami, Tuhan. Datangkan berkat-berkat yang kami perlu untuk kami menikmati makan di hari hidup kami. Sediakan perbekalan makanan.
untuk mencukupi kehidupan sehari-hari kami. Kami butuh uang Tuhan. Datangkan berkat-berkat keuangan masuk di dalam hidup kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kirim malaikat-malaikatmu menyediakan perbekalan keuangan kami. Buat Tuhan pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemurahan terbuka atas kami semua. Untuk anak-anak kami yang bersekolah, semua kebutuhan hidup anak-anak kami yang bersekolah, yang studi, maupun yang kuliah, maupun yang akan berkarir, semuanya tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk masa tua kami, untuk seluruh pekerjaan dan bisnis dan pelayanan kami, semuanya berhasil, semuanya jadi berkat. Yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Maka semua bagi kami akan terus mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu, pemberi jerih payah sepanjang hari, sepanjang hidup, dari pagi hingga sore hingga malam. Tidak ada seorang pun Tuhan Kau sia-siakan. Tapi Kau akan memberkati mereka, cukupi, melimpahkan. Bahkan yang hendak berkeluarga, Kau memilih calon jodoh yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Tetap kasih itu. Sekalipun sudah menikah, tetap setia kepada Yesus Tuhan kami. Dan semua keluarga-keluarga yang belum sepadan, hamba berdoa malam hari ini, kirim malaikat-malaikat pengunjung-Mu, datangi mereka selagi mereka tidur. Uri hamba hasikora hasakara kasukarama. Hamba minta dengan segenap hati, Husekahana syara, datangi pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Restorasi, pulihkan hubungan anak-anak dengan orang tua, pulihkan hubungan mantu-mantu dengan mertua, pulihkan hubungan ipar-ipar, pulihkan hubungan persaudaraan. Dalam tidur mereka, restorasi jiwa, bisa mengampuni, bisa berdamai, bisa saling mengasihi. Sebab Engkau ada, Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat hidup kami. Nama Yesus Kristus sungguh ajaib. Kami percaya Tuhan akan datang dan memulihkan keadaan hidup kami seperti Sion. Tangan kasih-Mu berlimpah-limpah. Haleluya. Mari sekali lagi sebagai ucapan syukur katakan, Yesus, aku cinta padamu. Saya serahkan. Aku cinta padamu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya, kami percaya bahwa jerih payah kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena kami percaya bahwa ibadah ini mengandung janji buat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan
akan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua. Jemaat Betani Jombang tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi, dan kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Siapa Tuhan kita? Yesus, Yesus, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Bersamamu di setiap musim hidupku, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkau. Tuhan kiranya memperluas area bisnis, pengembangan bisnis. Tuhan kiranya mempercayakan hal-hal yang besar daripada yang dikerjakan hari ini, sebab sudah waktunya semua taburan, semua doa-doa dijawab Tuhan. Biar bertambah-tambah semua kemurahannya, kasih karunia-Nya, dan semua yang diingini hatimu dibuatnya berhasil. Biarlah semua anugerah yang dijanjikan Tuhan lewat janji-janjinya, lewat para nabinya, lewat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, Engkau telah percaya, dan semua itu terjadi mulai saat ini bertambah-tambah, dan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidupmu dan keluargamu, dalam nama Yesus. Amin. Amin.